Program PKW adalah layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal dan pengetahuan keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha. Dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal untuk berwirausaha. Program PKW ini bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran khususnya dengan usia rentang 18 sampai 24 tahun. Banyaknya minat anak-anak muda di daerah kami dalam dunia desain dapat berpotensi mencetak wirausaha di bidang desain grafis yang sukses. Dengan dibukanya program pendidikan kecakapan wirausaha ini, dapat memberikan kesempatan kepada peserta untuk dapat membuka usaha di bidang desain grafis, sehingga peserta mampu menguasai keterampilan. Pada program pendidikan kecakapan wirausaha pada tahun 2024 ini, Yayasan Hoirul Azam melakukan penjaringan peserta melalui penyebaran pamflate brosur secara online maupun offline. Sebelum mempelajari materi keterampilan, peserta dibekali dengan materi kewirausahaan. Hal ini bertujuan untuk memotivasi para peserta didik supaya semakin semangat dalam membuka usaha di bidang desain grafis. Merasakan bahwa dirinya menjadi seorang manajer. Ya. Karena apa? Mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi dunia persaingan. Membuat promosi sehingga lebih efektif. Nama usaha MyPL Sablon, bidang usaha percetakan sablon manual. MyPL merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, di mana percetakan digunakan sebagai senjata utama perusahaan dalam membuat proyek-proyeknya. Saat ini perusahaan berfokus pada dua bidang usaha, yakni percetakan dan jasa sablon. Adapun produk dan jasa perusahaan kami, yaitu produk yang akan dipasarkan berupa tote bag dan jasa percetakan. Target pasar perusahaan yang MyPL Sablon menargetkan di kalangan remaja dan dewasa. Para peserta diberikan pemahaman tentang desain grafis dan juga materi tentang sablon manual, yang dimana peserta mampu memahami dan mengetahui berbagai alat-alat dan bahan sablon serta fungsi yang diperlukannya. Kami memaparkan alat dan bahan sablon seperti screen, jaring biasanya terbuat dari bahan mesh seperti polyester atau nilon yang dibentangkan di atas bingkai kayu atau logam. Bingkai screen, tempat di mana layar atau jaring dipasang. Biasanya terbuat dari kayu atau logam. Emulsi foto, larutan fotosensitif yang digunakan untuk membuat stensil pada layar. Squeegee,
Rakel alat untuk mengaplikasikan tinta ke layar dan menekan tinta ke permukaan cetak. Lampu exposure digunakan untuk mengeringkan emulsi foto dan mencetak desain pada layar. Ruang exposure, area di mana layar diletakkan saat proses pencetakan dengan lampu exposure. Wadah tinta, tempat untuk mencampur dan menyimpan tinta sablon. Tinta sablon, tinta khusus yang digunakan untuk mencetak desain. Ada berbagai jenis tinta, seperti plastisol, water-based, dan solvent-based. Bahan cetak, media yang akan dicetak, seperti kaos, kertas, atau tas. Penyimpanan tinta boleh berdiri aja sok, biar kelihatan. Pas cuman keras gitu pada saat nyemprotnya, jadi harus kencang gitu. Jadi nyemprot itu nggak harus cepat-cepat, yang penting pas pada area desainnya. Kemudian kalau misalkan sudah dinyatakan udah agak terkelupas, jangan terus disemprot di area situ, karena yang bagian pinggirnya nanti akan terus kesemprot, nanti terkelupas gitu ya. Jadi nggak rapi. Nah ini sudah selesai, kita akan praktekkan yang ini ya. Nah kalau misalkan sudah selesai seperti ini, maka langkah berikutnya adalah pada saat penyimpanan itu posisi tintanya di atasnya di sini. Nggak usah meluber ke sana, itu sesuaikan dengan desainnya aja, panjang desainnya. Oke, cukup segitu. Amankan tintanya, kemudian baru kita gesut. Cara ngegesutnya kemarin itu harus seperti apa? Nah, jadi kalau misalkan dari atas, kita satu arah, satu kali ke ataskan lagi, jangan dibolak-balik, baru gesutkan lagi. Oke, 2 kali, kasih 3 kali saja. Ini udah, baru diangkat dari bawah. Ini hasilnya seperti ini. Di belah mana tangannya Pak? Bebas, yang penting mah sekarang ketahan kok. Ya, ke atas nih, jadi ambil di